الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu ditempatkan di jalannya yang lurus, selalu ditempatkan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa agar kita ini selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan juga keistiqomahan dalam kita melakukan amal soleh. Itu selalu munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah bekal yang insyaallah bisa membawa kita kepada kebahagiaan tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengisi hari kita, mengisi kegiatan kita dengan kita selalu menjalankan perintah Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjaga salat kita dan juga beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, kepada masyarakat, maka insyaallah nanti tatkala kita kembali kepada Allah, kita akan kembali dalam keadaan tersenyum, kita akan kembali dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita lalai, ketika kita tidak mau menjalankan perintah Allah, kita asyik dengan dunia, asyik mencari dunia, lupa akan ibadah kepada Allah, tidak menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dalam surat Ibrahim yang kita semua sudah hafal. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sering sekali kita baca.
Akan tetapi terkadang masih ada di antara kita, atau bahkan masih ada di antara keluarga kita sendiri yang masih lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih biasa saja tatkala meninggalkan perintah Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan kebaikan, biasa-biasa saja. Padahal na'udzubillah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, kalau kita lalai dari nikmat Allah, lalai dari melakukan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita, inna adzabi lasyadid, kata Allah, azabku amat sangat pedih. Maka oleh karena itu bersyukur kita saat ini, alhamdulillah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan untuk kita selalu beribadah kepada Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistiqomahan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Bersyukur kita sekali lagi akan ini. Akan tetapi jangan lupa, syukur di sini belum cukup hanya dengan alhamdulillah. Akan tetapi bagaimana syukur yang baik ketika lisan kita berucap alhamdulillah, bersyukur akan nikmat Allah, bersyukur akan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka syukur selanjutnya ialah sekali lagi bagaimana kita siap untuk selalu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat terutama, sekali lagi solat terutama, ini harus selalu kita jaga. Jangan sampai nanti maaf ketika mungkin kita diuji oleh Allah dengan penyakit yang sedikit, penyakit yang kecil, yang ringan, akhirnya kita tidak sholat. Ketika kita mungkin diuji dengan diturunkan rahmat Allah, hujan, karena hujan deras, akhirnya kita tidak sholat. Karena asyiknya dunia kita mencari nafkah, mungkin jualan, dagang, pekerjaan yang lainnya, asyik dengan pekerjaan, sehingga kita tidak sholat. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Sekali lagi, jangan sampai terjadi pada diri kita. Mari ketika kita sudah mulai merasa bahwasanya kita ini mulai jauh dari Allah, yuk kita cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cepat-cepat mengintrospeksi bagaimana diri kita, bagaimana ibadah kita. Bisa jadi mungkin ibadah kita lengah, bisa jadi mungkin ibadah kita tidak ikhlas, bisa jadi mungkin ibadah kita karena kepengen dipuji orang-orang lain, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak membekas pada diri kita, tidak membekas pada diri kita. Ibadah kita jalan, amal yang tidak baik juga masih kita lakukan. Ini suatu ciri bahwasanya amalan ibadah kita tidak membekas pada diri kita. Maka oleh karena itu yang seperti inilah yang harus bersama-sama selalu kita perbaiki, selalu kita introspeksi, agar jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi maaf, wong-wong yang jarang ibadah, yang sholatnya masih tinggal, na'udzubillah. Jadi maka oleh karena itu kita pun harus selalu tetap berdoa dan juga mendoakan selalu saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin saat ini masih jauh dari Allah, sholatnya belum terjaga. Kita doakan semoga insyaAllah lekas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi hidayah untuk bisa bersama-sama kita menjalankan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi ini merupakan penting bagi diri kita. Karena kalau kita berbicara masalah kehidupan di dunia ini, kita hidup di dunia ini tidak lama, tidak lama, sebentar sekali. Kalau perbandingannya dengan satu hari di akhirat, dengan ketika kita hidup di dunia ini, jauh, sebentar sekali. Akan tetapi yang sebentar ini, kehidupan yang sebentar yang Allah berikan kepada kita ini amat berpengaruh besar, amat menentukan bagi kita nantinya esok mau kemana kita, mau kemana kita. Saat ini kita berada di alam dunia, esok-esok mungkin kita akan berada di alam kubur. Entah kapan, yang pasti ini pasti akan datang. Selanjutnya kita pun nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperingatkan atau memperingati
apa yang kita lakukan. Mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Di alam kubur, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan dua fasilitas buat kita: nikmat kubur ataukah siksa kubur. Begitu juga nanti tatkala kita kembali menghadap kepada Allah, di situ juga Allah hanya memberikan dua fasilitas buat kita: syurga dan neraka. Dua, tidak ada pilihan lain. Maka oleh karena itu, dari pilihan ini, dari dua pilihan yang Allah berikan kepada kita, selanjutnya tinggal kita yang memilih mau kemana kita, apa yang ingin kita dapatkan nanti tatkala kita menghadap Allah. Ketika kita di alam kubur, apa yang kita inginkan? Tentunya kita semua berharap kita memperoleh kenikmatan dalam kubur kita. Itu harapan kita, doa kita. Akan tetapi kalau kita hanya baru bercita-cita, niat saja, tapi tidak mau menjalankan apa yang harus kita lakukan ketika kita menginginkan mendapatkan kenikmatan dalam kubur kita, kita belum mau melakukan itu, maka sulit, mustahil rasanya Allah akan memberikan kenikmatan dalam kubur. Maka oleh karena itu, saat di dunia inilah saat Allah memberikan kepada kita kehidupan, saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita banyak waktu untuk kita mempersiapkan diri agar kita nanti tatkala kembali kepada Allah memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Kuncinya tadi kami katakan di awal, bagaimana kita selalu berusaha selalu menjalankan perintah Allah, salat kami katakan di awal, dan juga selalu melakukan kebaikan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, berbuat baik, anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harapan kita, inilah yang insya Allah kita bersama-sama kejar, dan inilah yang harus bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu bersama-sama kita selalu introspeksi, ketahui bersama setiap perbuatan yang kita lakukan, yang kecil, semuanya nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil, tapi insya Allah kebaikan itu akan diangkat oleh Allah, memberikan kebahagiaan kepada kita. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, lalai ketika dunia, berbohong kita di dunia ini, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, walaupun kita sembunyikan rapat-rapat, semuanya nanti akan diangkat oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita selalu berdoa dan berusaha bersama agar kita diberikan keistiqomahan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah dan juga melakukan amalan-amalan soleh. Dan pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.